sendiri, ngeset sendiri. Apa gunanya Buzong, Asa dan yang lain-lain support sistem doang. Lo bartender ya, lo harus tahu bar knowledge, lo harus tahu wine knowledge, lo harus tahu cost control. Ini opini pribadi gue sih ya. Ya maksudnya yang tentang bar takeover ya. Kita jadian itu tahun 2000 ya bang, tahun 2000. Welcome Barbirbur, selamat datang di Ngobar by GBC. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, bukan hanya satu tapi dua. Ya, sepaket. Tapi ini juga sosok inspiratif yang punya cerita balik baik di dalam dunia bartending maupun dunia cinta. CL. Serasi banget saya lihat-lihat tuh, saya kepoin dulu Bu. Ya Allah. Sebelum saya Ini lebih serasinya karena ini ya kayak angka 10 banget ya, sempurna gitu. Perfecto. Nah, dan salah satu ini adalah pendiri dari komunitas kami yaitu Jakarta Bartender Club. Mas Ivan. Bun. Iya, lo cium tangan. Jadi grogi saya nih. Jangan dong. Presenter. Apa kabar, Bunda? Baik. Baik. Mas Ivan ini tadi habis dari acara yang disempet-sempetin sama Bunda sama Mas Ivan tuh. Ya demi majunya dunia bartending di Indonesia. Yes, benar. Groginya pengen minum dulu hostnya ya. Mulai dari awal dulu, Bun. Boleh. Gimana sih? Saya penasaran. Kalian ketemu di mana sih? Oh, ini sebelumnya biar dikasih tahu dulu nih. Sebutannya apa nih? Barberbor? Barbirbur. Oh, Barbirbur. Artinya apa dulu nih? Hayo, hostnya dibalik. Jadi gue yang nanyain mulu. Iya, soalnya nggak masih kos. Barbirbur tuh dari bar. Dari ya kata-kata bar, bir, ya kita ada bir pasti di dalam bar. Dan akhirnya nyebur. Burnya itu melebur. Oh gitu, anak-anak bar yang ada dunia bir-birannya Bir-birannya yang kan cheers biasanya kan kita cheers full. Serius. Jadi sebutannya Barbirbur. Kita melebur. Oh, Gitu. Oke. Tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya pertama kali ketemu gimana sih? Pertama kali ketemu, tadi sebelumnya mau bilangin kalau Ivan ini emang pendiam, Iya kan? Iya. Pendiam banget gitu. Pasti anak-anak lama nih, anak-anak JBC yang lama juga tahu banget. Dia tuh banyak ngomongnya waktu dulu ngajar, ya bang, cost control ya. Dulu di JBC kan ada kelas kan, ada kelas-kelas bar zaman dulu. Nah Ivan tuh mereka dengar suara Ivan ya kalau Ivan lagi ngajar aja gitu. Oke, pertanyaannya tadi awal kita berdua ketemu ya. Jadi dulu kita kerja di hotel yang sama, itu Shangri-La yang di BNI. Oke. Ini gue aja resignnya udah, umur lo berapa Ji? Sekarang aku 36. 36, lu 10 tahun gue udah resign kayaknya. Beda zaman. Ya, dia umur 10 tahun gue udah resign kerja tuh. Jadi kita berdua kerja di hotel Shangri-La. Gue aja resign 2002, abang 2000 ya? 2000. Abang 2000, gue 2002. Nah kita ketemu itu 99. Tahun 99. Tahun 99. Ya 99 kan? Awal ketemu, padahal Ivan sendiri di Shangri-La dari tahun 95. Oke. Gue 96, ya Allah malu banget nggak sih bang kita nyebutinnya. Ini anak-anaknya belum pada lahir. belum pada lahir, masih embrio. Kita udah kerja. Udah dapat servis ya, Bu? Udah dapat uang servis, udah segala macem. Iya, Ivan tuh kerja tahun 99, gue tahun 96. 95, gue 96. Kita ketemunya tahun 99. Tahun 99. Iya, Ivan dari divisi F&B, bartender, head bar waktu itu terakhir ya bang. Oh, itu udah dari tahun 99 udah jadi head bar. Udah, belum lahir, dia udah head bar ya. Terus gue nya di FO kita, gue room division FO. Nah, ketemunya gara-gara apa ya? Gara-gara gue pulang umroh waktu itu. Oh iya? Nah, gara-gara putus cinta yang sebelum dia. Oh gitu. Sebelum putus cinta. Move on-nya jadi karena masih bener. Oh banget. Karena waktu gue umroh tuh doa gue waktu di sana gue cuma bilang gue minta ganti. Nggak mau bukan cowok yang ini ya. Enggak sih waktu itu gue ya udah tahu juga ceritanya waktunya intinya gue bilang waktu itu gue doa gue cuma bilang kalau dia jodoh gue balikin cepet kalau enggak jauh tapi gue minta gantinya cepet karena gue nggak bisa hidup tanpa cowok. Waduh deh. Nah singkat cerita pulang umroh gue kerja lagi dong kerja lagi hari pertama kerja setelah umroh
kita lagi, namanya tuh tempat nongkrong anak-anak kerja tuh namanya Pos Barat ya waktu itu ya Bang ya. Pos Barat, gue lagi ngumpul nih sama anak-anak FO. Lagi ngumpul, Ivan lewat deh nih sama temen kerjanya, satu outlet. Lewat, nah sama temen kerjanya gue kenal karena namanya Mas Wisnu. Mas Wisnu itu anak buahnya Ivan, punya istri anak buah gue gitu. Jadi gue bilang, Mbak Shelly, namanya Shelly ya. Itu siapa yang jalan sama Kak Wisnu? Terus dia nengok, Ivan, kata dia gitu. Oh, anak mana? Sama-sama Bar Margo. Namanya dulu outletnya Margo di Shangri-La. Nama outlet barnya Margo. French dining. Ya French dining ya, fine dining situ. Oh gitu, gue langsung bilang, gue mau sama dia. Kalau gue ada apa-apa langsung nyebut ya, gue mau sama dia, kata dia gitu. Oh ya Allah, repot lu, katanya, putus sama yang ini lu umroh. Kalau lu jadian sama dia terus putus, lu naik haji nih, gue rasa, katanya. Udah, pokoknya gue kenal, udah semenjak itu gue pepet lah Ivan. Sampai 11 bulan ya Bang, memepet dia 11 bulan. 11 bulan, 11 bulan ya. Nggak deketin, gue deketin banget, gue kejar. Udah nggak deketin, gue kejar, pepet asli. Pepet terus, ya kan, 11 bulan kemudian, akhirnya gue juga yang nembak. Oke. Gue tanyain mau pacaran gak sama gue gitu. Mau, ya udah akhirnya gue pacaran sama dia. Emang sedingin itu Mas Ivan dari dulu ya? Es batu kalah. Dia dry ice lewat. Kalau disiram ngebul. Tuh ternyata panas juga ya deket Panas Eke ya juga. kan. Gitu. Ya udah, kita jadian itu tahun 2000 ya Bang. Tahun 2000 kita jadiannya. Terus 2002 kita nikah deh berdua. Gitu. Gue juga yang nanya, gue mau kawin sama lo gitu. Sebelum lu tanya gue kasih tau aja gue yang minta kawinin sama dia. Itulah, dan akhirnya di tahun ini 2025 kita udah nikah 23 tahun. Gitu. Lumayan kan? Oh, belum nikah? Sudah pernah. Udah pernah? Nggak apa-apa namanya. Tapi mau lagi. Amin. Ya, akhirnya kita 23 tahun nikah sampai sekarang. Mudah-mudahan sampai seumur hidup Ipan. Amin. Sampai seumur hidup Mas Ivan dong. Iya benar. Kalau misalkan Seumur hidup gue dia nggak berkawin lagi. Gitu. Oke, menarik banget. Kalau Mas Ivan ini salah satu pendiri GBC ya, atau Jakarta Bartender Club. Awal mulanya nih gimana sih Mas? Bisa ngediriin ini? Sebenarnya bukan ngedirin ya, tapi jadi dulu sebelum yang sekarang, dulu pernah buka kafe bareng anak-anak bar Shangri-La lah. Oke. Gitu. Itu ada di Jalan Jaksa. Nah, waktu itu kita bikin kompetisi bartender. Oke. Ya. Kompetisi bartender yang pertama, dan sesudah itu peserta itu ngumpul. Terus mereka mengusulkan, Mas gimana kalau bikin ini, kita bikin komunitas bartender yang ada di Jakarta. Sok aja, ayo kumpulin aja. Akhirnya mereka yang kumpul di tempat kita waktu itu. Terus ya akhirnya terbentuklah JBC itu, Jakarta Bartender Club. Nah, dari awal itu memang namanya JBC atau? Iya, dari awal. Dari awal udah namanya JBC Jakarta ya? Bartender Club, ya. Terus respon waktu itu gimana Mas, anak-anak? Waktu itu responnya sangat bagus ya, karena mungkin belum banyak komunitas yang seperti itu. Adanya itu paling di tempat-tempat kuliah waktu itu, kayak ada di Tribisi, Trisakti, terus ada SBC, Sahid. Jadi kalau yang khusus yang udah kerja waktu itu nggak banyak jarang lah, ya? sangat jarang. Sangat gitu. jarang ya? Iya. Jadi waktu itu cukup bagus responnya. Makanya itu kita buat kelas waktu itu. Kelasnya itu macam-macam isinya, bukan hanya tentang bar knowledge, tapi juga ada wine knowledge, ada cost control, ada bahkan bar trick juga kita ada waktu itu. Sekomplit itu ya Iya. Mas ya? Terus ada juga waktu itu juggling, belum flaring ya. Waktu itu namanya kita juggling ya? masih ininya nyebutnya namanya juggling. Jadi ada juggling class, ada cost control class, wine class, bar class juga ada. Tepat tahunnya itu di tahun berapa Mas? Itu kita mulai dari tahun 2000. 2000 ya, sesuai yang di logo GBC Ya, established tahun 2000. karena kompetisi yang kita buat waktu pertama itu tahun 99. Kompetisi yang pertama. Nah, Setelah terus, itu ada kompetisi-kompetisi selanjutnya. ada kompetisi selanjutnya ya? Iya. Nah, kelasnya itu tetap namanya Jakarta Bartender Club? Tetap, atau, tetap. Gitu. Jadi, sertifikasinya juga Mas? JBC-nya itu yang ngadain kelas itu. Gitu. Thank you. Tutup pintunya ya sayang. Yang rapat. Oke, ada iklan es teh manis. Nah, terus dulu memang setelah ngebuat itu
responsif dari bartenders di Jakarta itu memang bagus banget ya Mas bagus ya. banget. Terus Mas itu ngediriinnya berapa orang Mas? Waktu pertama kali waktu itu namanya BFC ya, Bar Fans Club. Waktu BFC. pertama kali buat Itu nama kafenya. Nama kafenya. Nama kafenya Bar Fans Club. BFC, BFC. Itu punya siapa? Ada di Jalan-Jalan sebelum yang Sebelum sekarang. Melis Ya, Garden. Melis Garden. Dulu namanya BFC. Emang udah bisnis dari dulu ya? Totalnya Itu Melis dari tahun 98 ya. tepatnya. Belum udah lahir kan lo? Udah itu ya. udah 9 tahun. Udah 9 tahun ya, baru lulus SD lah ya dikit lagi. Belum, baru Kelas 4. baru kelas berapa ya? Kelas 4 kelas 5 Kelas 4 5 dia udah nyemplung ya kan. Iya, makanya saya penasaran banget gimana sih JBC ini berdiri, dan salah satunya saya pengen masuk JBC ini historinya tuh Panjang banget, ya. gitu. Dan penasaran gimana sih suasana waktu itu Mas gitu. Waktu itu bagus banget karena kebetulan memang karena awal itu kita yang punya. Meli waktu itu belum masuk di belum Belum BFC. kan masih pacar tahun 2000. masih pacar. Iya baru pacar. Masih pacaran baru pacaran, jadi nggak enak kalau nyampurin ya kan. Yang ngelola itu kita terakhirnya itu bertiga dan semua anak bar semua. Bar semua. Iya. Dari mulai Semuanya. administrasinya Iya, gitu. semuanya. Jadi Keren anak banget bar ya. semua dan kita di satu hotel. Dan Jadi dalam satu iya, pekerjaan itu iya, buka iya. kafe, terus kelola pulang kerja itu. kelola gitu. Iya. Kita Kayaknya nggak pernah kerja deh mereka. Lebih baik ngelola. Lebih banyak ngelola. Iya. Lebih enak jadi owner sih Bun. Aduh. Terus di kala itu berkembangnya pesat, terus ada masalah terbesar gitu. Masalah terbesar di GBC atau BFC ini dari dulu apa sih Mas? Ya, jadi dulu kita waktu itu ngebentuk JBC itu salah satu adalah gini. Kita punya pemikiran yang kolot ya, yang kolot dalam arti kok waktu zaman dulu, nggak tahu ya sekarang ya, nggak tahu deh. Waktu zaman dulu, kenapa kalau bartender itu sama server atau waiter atau waitress, bukan ini server atau waitress ya, tapi kok waktu itu basic salary-nya kita sama. Oh gitu. Kenapa bisa sama? Padahal kita kan Orang produk ya. membuat suatu produk sama seperti kitchen. Kenapa kalau kitchen pasti lebih tinggi? Nah, waktu itu kita mau perjuangin itu, makanya sebelum perjuangin itu ya kitanya harus iniin diri sendiri. Oke, gue bukan hanya sebagai gue bartender, tapi gue nggak tahu apa-apa. Ya makanya itu dibikinlah kelas itu. Kelas itu yang mencakup semuanya. Lo bartender ya, lo harus tahu bar knowledge, lo harus tahu wine knowledge, lo harus tahu cost control, lo harus tahu bahkan zaman sekarang juggling atau pairing yang sekarang gitu. Jadi Sekarang apa namanya tuh yang mixologi campur, mixologi ya. flaring. Ada tuh ya kan? Iya. Darcraft atau apa gitu Iya, istilahnya. makanya sekarang banyak banget Bun. Pecahannya banyak banget ya. Pecahannya banyak banget dan Udah kayak partai. Jadi kalau dulu kita ngelamar jadi bartender ya basic salary itu sama dengan Sama server, dengan padahal server. kita membuat suatu produk gitu. Makanya itu kita mau perjuangin waktu itu. Tapi waktu perjuangannya ya kita harus ini dong. Ya Kita ini gue benerin bisa diri ini, ya. gue bisa ini, gue bisa ini ya kayak gitu. Bun, waktu Mas Ivan ngediriin GBC ini pasti menyaksikan ya, waktu itu masih jadi pacar ya? Iya, tahun 2000 kompetisi 99 ya. Kompetisi 99, yang 99 pertama, 99. itu masih PDKT ya, jadi belum terlalu nyempung banget. Cuman pas JBC mulai berdiri, ya gue udah dari situ sebagai apa ya? Calon istrinya Calon Ivan istri aja, Ivan. jadi belum nyemplung banget, tapi ngeliatnya tuh seru. Zaman dulu kan orang pada ngumpul ya bang, hampir tiap malam ngumpul. Waktu itu Ivan nyediain satu ruangan di BFC itu untuk ya ruang kelas ya waktu itu Ruang ya. kelas. Ruang kelas, tapi yang di set lu bisa flaring juggling 24 jam deh di situ. Jadi hampir 24 jam anak bar tuh ada aja nongkrong di situ ya, tidur di situ lah. Oke, studio musik ya? Iya, lebih Kalau kurang kayak gitu. zaman-zaman dulu kan apa maksudnya musik juga seperti itu ya Mas? Iya, jadi kayak gua mau datang jam berapapun ada aja anak bar yang gua ketemuin. Jadi base camp. Base campnya Base camp. anak-anak Base camp gitu. anak bar. Karena yang gua lihat waktu itu Ivan bertiga sama temen-temennya yang waktu itu ya, itu mereka yang benar-benar fully support banget ke anak-anak bar. Ya waktunya sangat support banget, sampai apapun disiapin ya waktu itu sama abangnya. Gitu. Bahkan kalau ada yang mau kompetisi, kalau nggak salah waktu itu
yang rame-rame ke Singapura ya. Iya, dan Oh, iya. Singapura kita support. Kita support, bahkan yang mereka gini datang dong ke sana gini. Gua berdua udah angkat gitu, Iya, makanya iya, iya. ngangon anak-anak di sana. Waktu itu yang menang Bu Seri ya kalau Bu nggak salah. Seri, Bu Seri, sama Ahmad Bu Seri, sama Bu Seri, ya. Aditya Ananda. Ananda waktu Ananda, itu yang berangkat. Abah. Ya. Banyak nih yang ikut, Dani juga ikut kan? Dan ini ikut. Dari Indonesia waktu itu kebetulan banyak. Jadi kita support dan mereka sampai ketinggalan pesawat gitu karena biasa ya bisa acara pada minum-minum cantik gitu kan, sampai nggak biasa sadar. lah. Bartender. Bartender, kita pikir kita sebetulnya pesawatnya hampir sama ya jamnya. Iya. Kita pikir mereka udah duluan karena kamar diketok-ketok nggak bangun-bangun, nggak tahu pas kita waktu itu di Singapura mau pulangnya lewat Batam. Iya. Tahu-tahu oh enggak, mereka pesawatnya duluan dari kita. Harusnya. Harusnya duluan dari kita kayak 1 jam atau 2 jam sebelumnya ya kita jalan dong pas di ferry. Kita lihat anak-anak bar pada lari-larian kan, gue bilang gitu, bang itu anak-anak deh kayaknya. Gue bilang aduh emang kebiasaan lah. Itu makanya waktu itu kayak jiwa keibuannya muncul ya. Kalau anak-anak kompetisi itu gue marah-marahin lah dari datang sampai pulang gitu. Gitu. Terus untuk Bun kayak menjaga keseimbangan kayak dari bisnis terus Mas event komunitas itu gimana caranya, Bu? Mana? Biasanya kalau kayak bisnis dan komunitas itu kan kadang-kadang berseberangan ya, Bun. Tapi kan komunitasnya di bidang yang Di sama, bidang yang sama. jadi nggak terlalu jomplang. Malah komunitas di sekarang kan dari BFC yang Ivan jalanin, terus kita ganti nama jadi Kemelis Garden. Itu komunitas yang ngumpul lebih banyak lagi ya, karena Ivan juga main basket kan. Oh iya. Ya, ya maksudnya main-main iseng loh, bukan Iya, atlet nggak ya. pantesan tinggi. Kalau saya kan Kalau mainnya, ini sih saya mainnya semen becekan soalnya, Bun. Kaki saya lebar, kaki saya badan saya pendek. Nggak menghindar dong. Ya gitu, jadi di Melis itu begitu terbentuk Melis tuh komunitas ya anak musik tadi, anak basket ya terutama ya, anak basket. Terus kan gue nyemplung ke dunia entertainment kan. Iya. Jadi teman-teman di dunia entertainment pun pada ngumpulnya di sini gitu. Jadi ya kalau mau dibilang, tapi semuanya relate semua lah. Relate semua ya. Relate, jadi nggak bikin ribet. Nggak ada yang hal apa ya yang bikin ribet gitu ya, Bun. Nggak. Jadi happy. Untungnya dia bukan anak-anak yang motoran gitu, yang touring-touring gitu ya, kan. beda maksudnya kayak gitu ya. Ya kayak gitu-gitu, nah mungkin tuh bakal terjadi agak sedikit Agak sedikit clash, gesek-gesekan kecil ya. Karena pasti gue ditinggal mulu ya. Karena teman-teman gue yang hobi Cheating. motoran, karena apalagi tahun ini ya kayaknya lagi pada hobi touring Hobi lah. banget touring ya. Touring maksudnya bukan yang moge-moge, maksudnya motor-motor jenis apapun sekarang pada touring. Nah itu mungkin, tapi sebetulnya juga gue nggak tipikal kayak gitu juga. Maksudnya kayak gue tahu pasangan gue pasti butuh me time, gitu kan, butuh me time segala macam. Kayak Ivan tuh punya sahabat lah ya, bertiga ya. Mereka tahun lalu ya yang pergi ke Jogja. Ya mereka cuma bilang yang gue mau ke Jogja bertiga gitu. Oh iya. Oh ya udah jalan aja gitu. Bahkan besok pun sebelum Lebaran dia bilang, gue ke Jogja lagi deh bertiga. Oh ya dia ngajak yang mau ikut nggak? Bentrok ini cuman dikit. Karena harinya cuma 3 hari gitu, gue yang males kan cuma 3 hari, kalau seminggu gue mau. Bun-bunnya yang padat ya. Mereka ribet banget hidup gue. Entertainment. Ya sih, gue bilang sih sebetulnya kalau yang kayak gitu nawin aja sih ya bang. Iya. Karena Sama-sama ngertiin aja sama ya, ngertiin Bu, ya. aja. Justru yang mobile tuh kan gue, karena gue masih ada syuting, masih ada kerjaan-kerjaan lain yang di luar Melis. Iya. Ya kebetulan sih emang Ivan yang antar jemput pas di sana, ya baru gue sama yang nemenin gue lah gitu bahasa. Lagi pula kan JBC kan juga punya ketua sendiri. Iya, kita iya. cuman Jadi JBC-nya Jadi Mas Ivan ini di awal ini mendirikan aja. Terus Iya. ada ketuanya ketuanya siapa gitu. ibarannya? BFC itu cuman mengarahkan oke bentuk ya JBC ya. Nah waktu itu ketua pertama Baron. kalau nggak salah Baron, karena waktu itu Baron almarhum ya. Kan? Ya. Baron waktu itu juaranya, jadi dia ditunjuk sebagai ketua pertamanya. Nah, yang selanjutnya ini tetap Mas Ivan terlibat ya sampai sekarang sih sebenarnya terlibat. Terlibat kita cuma dari jauh mantau doang ya. sih mantau. Maksudnya kita cuman nggak ngawasin nih, kayak ngawasin kayak Iya, keren iya, banget ya, bukan tapi lebih ngawasin yang sih, kayak lebih. anak-anak gimana nih, aman nggak? Kalau aman gue nggak utak-atik berdua sama Enggak, Ivan, iya. gue maksudnya udah pada gede Iya. dan kita pun berdua bukan tipe yang ngikutin zaman banget ya bang ya. Iya. Jadi kayak Kita old fashion. iya old fashion banget, kita Old klasik. fashion. Nggak ngikutin. Kita vintage orangnya, Vintage banget ya. vintage banget. Nah, tua gitu. Iya kayak gitu, kita cuman yang ngawasin ya. Tapi mensyukuri sih kayak teman-teman ada Asa, Marcel, bahkan Kimoka segala Iya, macem. Kimoka. Mereka masih ngajakin kita ngobrol ya, atau kadang-kadang diskusi. Mas Kalau- Diki ini juga masuk dari bagian JBC Iya awal-awal, juga ya? awal. Ayo Mas JBC Agung awal juga ya? Iya, Agung Hongkong ya, Prabowo ya. Iya, Bung Prabowo. Iya, iya, mereka ya. Maksudnya kayak
teman-teman yang masih base di Jakarta sih, masih kalau ketemu masih ngobrol, masih nanyain gimana nih JBC mau dibawa kemana. Ya sekali lagi kita kan cuman ngangon ya bahasanya ya. Ya support lah. Support banget Ya, gitu. ya. Kita Support. pasti bilang terserah lu selama nggak keluar jalur, gue diem. Tapi kalau keluar jalur, gue omelin. Iya, benar. Ya maksudnya, ya kayak yang anak-anak lama mau buzong kek, mau siapapun, mereka tahu gue bawel banget pasti ya. Nggak boleh. Ini nggak boleh, gitu. Karena memang cukup to the point banget sih gue sama Ivan kalau ngomong. Maksudnya ngapain bertele-tele ya? Ya apa? Ya orang FNB apa adanya ya. Apa Bun, ya? adanya lah, ribet pakai bahasa basi, bukan Miss Peres Ya, ya. bukannya gitu. peres, nggak ada peres-peres ya di Nggak ada, FNB. udah langsung aja. Dibilang salah, ya salah ya. Bun, salah ya. gitu. Untungnya sih nggak sakit hati. Mau sakit hati juga nggak poin sih sama gue. Oh Udah iya amat sih, lu sakit emang. hati. Ya lu mau sakit hati juga ya terserah. Pokoknya mau ngomong gini gitu. Tapi selama butuh, Bun sama Mas Ivan ada. Ya insya Allah lah kita kalau masih bisa kita bantuin, kita support yang kita usahain semaksimal mungkin lah anak-anak gitu. Nah, Bun ini kan di dunia entertainment ya, terus Mas Ivan di dunia bisnis dan F&B. Itu pernah collab bareng nggak, Bun? Di entertainment nih. Enggak, maksudnya berdua ini kan kayak apa ya? Apa kayak bar take dunianya- over gitu-gitu Iya, atau enggak, apa? Iya, kayak gitu. Kalau kayak zaman sekarang kan Bun kayak banyak selebgram yang take over gitu. Itu sendiri gue ngeliat-ngeliatnya emang lewat sosial media ya. Maksudnya gue belum pernah datang tuh yang para selebriti atau selebgram take over barbar. Yang iya kadang nggak bisa nyampur apa-apa. Nah, dia itu dia. main bikin aja tuh. Ya, sekarang karena balik lagi semua orang butuh konten, ya kan? Butuh konten, apapun dilakukan supaya kontennya naik. Yes, Tapi betul. sekarang gue mau nanya lu, Ji, konten-konten mereka naik gak? Enggak juga sih. Enggak kan, ya kan? Ini opini pribadi gue sih ya. Ya, maksudnya yang tentang bar take over ya. Bar take over gitu. Tujuannya apa sih gitu ya? Nggak mengecilkan si bartendernya sendiri. Maksudnya biar apa nih bar take over gitu? Poinnya apa bagi outlet? Kayak gue nih, misalnya Oji, Bun, gue take over Melis nih satu malam, gini gitu ya. Ya, buat apa? Buat seseruan, oke. Kalau kita ya udahlah senang-senang segala macam. Tapi dari hal apapun gue belum melihat poinnya. Oke. Gitu. Jadi Emang- fenomena ini Bun belum melihat poinnya. Dari dulu, Dari dulu. dari ya? zaman dulu, mau siapapun yang dari luar negeri datang juga, yang tahu cuma anak bar. Iya, Si iya, yang bener. take over Bener sih, Bun. orang umum nggak ada yang tahu Iya, siapa bener. dia. Ya mungkin karena itu seiring jalan akhirnya si selebriti inilah yang dipakai jadi bar take over. Tapi balik lagi kapasitasnya sebagai apa gitu kan, ada di balik bar. Gue berkecimpung, gue berdua sama Ivan di Melis Garden 17 tahun ya, Melis Garden ya. Terus gue support Ivan di BFC itu setengahnya BFC itu 10 tahun. Jadi Ivan running bar 27 tahun sendiri ya. 27 tahun 27 tahun lah, BFC kan 10 ya. Ya sih 10 Hebat. BFC 10 tahun, nah Melis kebetulan tahun ini 17 tahun, jadi total 27 tahun. Gue support Ivan di BFC sebagai istri. Owner atau bartender ini ya setengahnya lah, setengah perjalanan BFC. Gue udah mulai support Ivan. Terus ya maksudnya kita ngeliat perkembangannya juga, ya kita jalannya apa adanya ya. Maksudnya kayak teman-teman ngajakin collab yang bar take over, itu kenapa mungkin kita nggak pernah ya bar take over di sini ya. Dari dulu nggak pernah. Bun. Karena bagi gue poinnya mau ngapain lu? Gitu kan mau ngapain? Iya. Kita ngomongin Poinnya soal ya. poinnya apa? Buat bisnis. Nggak ada poinnya itu bisnis bar take over. Sorry. Iya, Gue benar, support benar. ada bar Tapi take nggak over. opini. Iya kan? Gue Opini. support banget itu untuk kumpul-kumpul sama anak Yes, bartender. betul. Tapi untuk tamunya gue nggak lihat ada Expect. poin. Iya, nggak ada. Tapi Nggak juga ada ya. poin ya. Oke, kita pakai aja deh nama bartender bule siapa? Bartender luar yang ngetok. Siapa yang ngetok? Pak? Delpek ya, Delpek Singgogokan lah, Delpek angkatan gue boleh. Delpek ya. Delpek pernah kok di Melis. Delpek pernah di Iya. Melis di sini buka kelas iya. ya waktu itu sehari ya, Bang. Buka kelas, Bun. Iya, karena dia dari disupport sama brand waktu Iya, itu. iya, iya. Ambasadornya dia ya kalau nggak salah ya. Bukan Delpek sih. Siapa sih? Kalau Delpek yang waktu itu di Cloud. Cloud. Di Cloud. Iya, di Cloud. Jadi nggak tahu lah namanya. Tuh aja Iya, lupa ya pokoknya si itulah. siapa John Paul. Siapa sih? Lupa. Nggak tahu lah, lupa gue. Dia datang gue juga cuma ngeliat dia itu pasti promo udah jalan-jalan ya. Yang datang siapa? Anak bar lagi. Ya it's okay karena gue support si bartender dan komunitasnya. Tapi ya tadi kita ngomongin tentang collab bar takeover ya. Iya. Bagi gue untuk ke tamu itu sih belum ada poin, belum ada yang emang ngejual banget gitu. Iya, bener Emang sih. ini banget. Nggak juga sih. Iya kan? Sorry. Ya, karena akhirnya terlihat ya itu cuma promo dari Promonya si si brand. sponsor brand.
buat ngangkat brandnya, buat Iya. ngangkat UB brand. ujung-ujungnya bisnis. Ujung-ujung bisnis. Nggak ada kontribusi untuk dunia bartending sebenarnya Bun ya. Iya, lu. Ya cuman tadi datengin lo dari bartender luar gitu ya. Ya. Poinnya pasti ada. Poinnya pasti ada, Poin maksudnya plusnya pasti pasti ada. ada. Cuman kalau gue sebagai owner tadi kita ngomongin Yes, ya, owner betul. tempat. Makanya gue bilang, enggak, gue nggak gila-gila, nggak kedemenan juga di bar take over, ribet bar gue, gitu. Malah bikin ribet ya. Iya, sorry, maaf ya. Siapa Laskar Miras kamu ngamuk sama gue? Poinnya kasih gue, karena mereka untuk masuk Meli sendiri itu ribet banget. Mau bikin activity di sini ribet, gue ribetin. Karena gue tanya untungnya buat gue apa? Iya. Ini semua yang lu sebutin adalah keuntungan buat si brand. Buat brand. Iya dong, mau bikin bener, apapun. bener. Lu tanya deh mau brand-brand lama mau bikin di sini. Itu sumpah mau ketemu gue, sebetulnya mereka males cuma disuruh kantornya aja. Udah gitu doang. Karena bagi gue ya udah, kenapa lo mau bikin activity di sini? Kita datengin band gede. Tapi woro-woro brandingnya di mana-mana. Gue bayar listrik karena brand pasti nambah. Tagihan yang lain-lainnya tetap harus beli apa-apa segala macem. Ini mah yang menang banyak elu, makanya gue mah nggak ya apa sih namanya, idealis ya? Idealis itu ya kalau ada yang support alhamdulillah, nggak masalah. Saya mah modal sendiri ya, nggak modal support dari brand yang begitu outletnya tutup barangnya diangkut semua jadi kosong gitu. Bukan tutup, kontraknya habis. Tiba-tiba sofanya pada hilang tuh. Ada ya yang outlet kayak gitu kan? Ada banyak. Iya, kalau saya mah beli sendiri semuanya. Jadi kalau dan Melis itu salah satu mungkin satu-satunya atau salah satu lah yang kita nggak disupport sama Support sendiri ya. brand ya, nggak ada kontrak. Nggak ada kontrak ya? Iya, nggak ada. Karena kontrak apa ujung-ujungnya? Harus ngambil barang ya. Iya, ujung-ujungnya bisnis lagi tuh. Bisnis semua. Dan menangnya di dia semua. Menangnya di dia semua. Makanya gue bilang Quantity dan segala macam ya, quantity apa gini. Kalaupun mau kontrak sama gue ya sebatas lu mau branding ya branding aja, tapi jangan nge-push gue kayak wah lu gua kasih Minimal sebulan harus Iya, segini, lu gua setahun kasih segini. duit. ya, minum order quantity Iya. berapa gitu. Iya, kalau Malah jadi ribet ya Bun. nah itu dia. Lu tanya sales-sales sama temu gue, pasti gue bantu apa? Punten yang kerja itu mah lu bukan gue. Itu kan target lu bukan target gue. Kenapa gue yang dikejar-kejar? Lu mau kasih duit kasih. Karena sistem di sini adalah branding ya bang. Karena gue akan tanya, bisa di mana lu branding? Majalah udah nggak bisa, TV apalagi, billboard, mau nulis. Vodka halal gitu atau zaman dulu kan soju halal Soju halal. soju Iya, halal tahun 2 tahun lalu tuh ya. itu trennya kayak gitu-gitu tuh. Mau di situ udah gak ada tempat untuk branding kecuali outlet, jadi nggak usah pakai ngambil quantity, itu tugas sales lu lah gitu. Karena untuk bayar spot salah satu yang gue kenapa agak kekeh maksudnya kayak mereka punya budget untuk itu tapi ngakalin outlet, jadi gue ya mendingan nggak usah lah, udah kita temenan aja. Ya, gitu. jadi pertemanan jadi kayak saling bantu juga. Saling bantu aja. Karena kalau mau masuk Melis duitnya harus gede. Harus gede lah. Lo mau nge-brand apa di sini harus Iya, gede. karena kan lu ngejar target, gue juga Iya, ngejar target iya. lah. Gitu. Kayak ini mungkin lu lihat ya ada brand Iya. di satu ruangan ini, mereka untuk naruh ini di sini, mereka berdua mereka ngangkat berangkatin kita berdua ke pabriknya. Oh iya. Iya, ini kebetulan brandnya ini pabriknya di Amerika di Tennessee. Oh iya. Gitu ya, kalau sebut kan jangan sebut, nggak boleh. Harus bayar ke kalian. Bayar dulu, Ya, baru makanya- disebut. Baru disebut. Nah, jadi brand ini untuk naruh poster-poster ini mereka ngeberangkatin kita. Gitu berdua waktu itu ya ke Tennessee. 2 minggu ya kita di sana. 2 mingguan lah. Itu yang di Instagram sih. Di mana-mana. Kan gue juga sadar ya, setengah endorse gitu kan. Iyalah, harus entertain. Ya kayak gitu-gitu. Ya itulah, maksudnya mereka ada budget untuk itu. Tapi kenapa yang ya gitulah. Pertimbangannya banyak banget mereka untuk Banyak masuk banget, outlet. ya. Tapi punten yang mereka endorse istilahnya kita gede-gede 6 bulan tutup gitu kan. Gue 17 tahun loh, jadi you tahu kalau mau 17 endorse tahun, I Melis berapa Garden. harganya. Ulang tahun kapan gitu? Kemarin Maret. Oh, yang kemarin itu. Maret ulang tahun Melis ke-17 Oke. gitu. Kemarin juga ulang tahun. Kemarin ulang tahun aku. Oh, yang ngucapin dijawab dengan se-cheerful itu loh. Gue di fallback. Barunya fallback lo. Padahal gue udah follow lama. Iyalah, gak apa-apa gue. Tapi dibalasnya dengan cheerful. Itu kayak bener-bener 1+1 ya. Gitu. Mas Ivan sama Bun Bun yang benar-benar kayak saling apa ya, lengkap Amin, aja. amin ya abang. Amin. Sampai amin aja Suruh. Pokoknya di brief dia mau ngapain aja, doa aja di brief. Amin gitu. Iya. Nah, untuk Mas Ivan ini
ngelihat GBC sekarang Jakarta Bartender Club itu seperti apa sih Mas? Terus Sekarang harapannya Mas Ivan tuh kayak bukannya gimana sih? sekarang, tapi dari beberapa tahun terakhir ya, maksudnya agak kurang aktif. Tapi mungkin juga karena kemarin pandemi, jadi sibuklah untuk ngurusi outletnya masing-masing, untuk ngurusin mungkin keluarganya. Jadi nggak sempat untuk berorganisasi. Tapi sekarang dilihat dari beberapa bulan terakhir ini ya, Ya, itu semenjak habis lebaran ya? Iya. Saya kan Udah nggak mulai biasa tuh 2 ngumpul. tahun yang kemarin ya, yang Nggak penting, 2023. nggak apa-apa. Yang penting dalam hidup itu adalah nawa itu ya. Iya. Dari 2 tahun yang lalu niatnya mau ini, walaupun setahun kemudian nggak ada kegiatan, ya udah. Ya udah, yang penting ada setahun sekali gitu Ya. ya. Dan di situ saya pertama kali ikut, padahal kalau JBC itu dari udah lama semenjak masuk bartender kayak JBC apa sih. Dan nah, dengan kata-kata sharing knowledge dan and create culture tuh siapa yang buat Mas moto itu? Agak lupa. Lupa lah, itu udah 4 Itu tahun. benar banget sebenarnya. Iya. Benar maksudnya nggak Tapi bisa ya. kemungkinan besar sih ya anak-anak lama. Anak-anak sih. lama Kan sih. dari awal memang Emang dari Iya. ini ya apa kursusnya itu ya, Iya, kan? sharing knowledge. Karena ya. kompetisi yang pertama itu memang semua itu khusus anak Jakarta, partner di Jakarta. Kompetisi yang pertama. Kan sesudah itu kita bikin kompetisi selanjutnya ya. Jadi yang kedua itu Jawa Bali. Oh, Jawa Bali. Iya, yang ketiga dan seterusnya itu udah se-Indonesia waktu itu. Terus harapan Mas Ivan, harapannya seperti apa sih nih? Harapannya JBC apa ini? ya? Ya aktif supaya bar di Indonesia ya terutama ya, bukan hanya di Jakarta, ya bisa berkembang. Yang enggak sekarang sih udah cukup Ya, bagus, cukup lah, maksudnya udah nggak mati suri lah, udah mulai Iya. bangun kalian. Bahkan udah mulai dilirik sama dunia internasional ya, kayak beberapa bar di Indonesia yang udah masuk 50 best bar. Ada Mas Agung, Ya. ada Pak Kiki juga. Iya. Terus Bun, harapannya gimana Bun kalau Bunda sendiri? Untuk anak-anak bar, Eh, ya ini balik lagi, komunitas tuh apa sih? Tempat berkumpul ya, tempat bersenang-senang kan. Maksudnya kalian kayak yang satu passion, satu hobi, satu keinginan. Kalau gue harapannya ya balik lagi konsep komunitas. Bisnisnya itu menyusul atau ya komunitas yang penting tuh ngumpul dulu, karena dulu tuh zaman gua awal-awal JBC itu menyenangkan banget, walaupun cuma duduk ngobrol sampai pagi ini, tapi tuh ya ada kayak gue sama Ivan tuh emang senang banget ya. Kalau gue nggak bilang, kebetulan JBC kan sekarang lagi bareng sama kita ya di Melis kan, base campnya kalian iya, kan. basecamp-nya. Gue sangat menyenangkan ngeliat kalian ngumpul, nggak mesti di sini, tapi yang terakhir kan ngumpulnya kalau ada event doang. Iya, Tau udah bener. datang ke sini tuh ya. Kayak saya setahun sekali di sini. Nah, kan? Sama Lebaran. Sama Lebaran, kan? Yang paling dulu tuh. Nah kalau anak-anak kan memang banyak event sekarang ya, kayak bar take over lah atau kompetisi, itu nggak apa-apa buat ajang ngumpul ya. Karena Iya. yang gue dengar juga sempat ada yang karena teman-teman senior lu lah dalam hal duluan di dunia bar tuh udah banyak dipegang-pegang brand ya sekarang ya. Ya kan kita mengertiin kayak misalnya Oji nih di brand A gitu ya, lu pasti ngumpul sama teman-teman kantor lu. Iya. Terus si Asa di teman-teman kantornya, si Buzang teman kantornya, Brian di teman kantornya. Iya benar, pas lagi acara tuh gini, gue pengen ngeblend lah, jangan bawa brand lah. Jangan bawa bendera brand, Jangan bawa bawa, lu ya. anak-anak hospitality Yes. atau anak bartender khususnya gitu. Karena yang sempat gue dengar yang kayak dia udah gak ngumpul nih sama kita nih, Iya. dia maunya sama anak kantornya atau mau sama yang sejajar atau apa ya istilahnya kayak gitu-gitu. Selevel. Selevel gitu. Saya keresahan saya juga kemarin gitu Bun, kayak ini banyak banget yang kecil, bikin perkumpulan kecil-kecil gitu kan. Apa sih? Saya tuh pengennya ngumpul bareng kita masa. Jadi outlet gua ada masalah apa, outlet gua ada masalah Ya, apa, kayak- kita bertukar pikiran. Ya. Kak, lu tau gak Sebenarnya sih, kayak gitu deh. gue ada di grup bartender yang rame itu. Oh iya Bun. Ada, makanya pada ngomong apa gue tahu. Cuman Iya. kan gue silent reader ya. Ya, Cuman yang maksudnya penting- kayak di situ pun gue sekedar sebetulnya nggak sih waktu itu gue bergabung di sini off the record. Di mana? Apa ya? Kalau nggak salah Asa zaman yang lagi heboh-hebohnya Iya, banget iya, kan. iya, bener. Nah, gue gabung di 2 grup. Ivan malah enggak. Yang gabung di grup-grup chat itu malah gue. Malah Jadi Bun gue ya yang aktif ya? Iya. Nggak aktif deh. Nggak aktif juga. Karena Iya, sebetulnya maksudnya tujuan gue bergabung aktif ngeliatin ngeliatin. Karena tujuan gue cuma
chat, jujur aja. Ada ini nggak ya? Lagi ada apa nih gitu malam ini? Lagi Kok ada heboh apa ya? nih? Ada apa ya? Ini gimana nih? Udah Update-nya sampai lebih mana cepat nih? gitu Iya, kan. bener, Makanya gue gabung. Tapi gue emang maksudnya enggak lah, anak-anak yang bercanda-bercanda doang. Justru kalau gue tiba-tiba ngomong, gitu ya. Nah, Takutnya itu mereka ada. jadi nggak nyaman. Iya, Jadi ya bener. maksud gue ya udah nggak apa-apa. Lo mau bercanda jorok-jorokan kek, lo mau tolol-tololan di situ, ya udahlah namanya juga anak-anak gitu kan. Ya itu. Ada nggak sih Mas, Mas Ivan, ada nggak sih harapan Mas kayak JBC tuh balik kayak dulu gitu, core-nya ya, sharing knowledge buat kelas terus. Maunya gitu, maksudnya so idealisnya ya. Tetap maksudnya gue juga nggak enak gitu ngeliat, oh gue bartender tapi pas ditanya ini kurang tahu lah, nggak mau bilang nggak tahu ya. Ya maksudnya kalau once lo bartender ya minimal lo banyak tahu. Gue nggak bilang lo harus tahu semua tentang bar, nggak, tapi minimal lo banyak tahu tentang bar. Mungkin karena gini kali, orang mendefinisikan kata bartender itu adalah orang yang bekerja mencampur minuman. Ya lebih kurang gitu ya kata Deskripsi dasarnya. Google. Ya Wikipedia atau Google gitu. Nah jadi lu pun punten-punten nih tukang cappuccino cincau juga bisa dibilang bartender dong gitu kan Tukang ya. jamu? Tukang jamu bisa bilang Starling? bartender, Starling cuma bartender. Iya, bener. Tapi kan sebetulnya bartender yang sebenarnya adalah nggak begitu. Yes. Iya. Gue itu cukup concern banget sama orang yang naruh title dirinya bartender atau chef. Karena bagi gue untuk proses lu menyebut diri lu bartender, lu at least punya basic education di dalamnya. Ya pernah belajar deh minimal Iya. kursus gitu ya, kalau nggak, atau pernah di sekolah pariwisata SMA pun Yap. lu punya basic, Yap. dibantu dengan pengalaman kerja lu. Yap. Yang zamannya Ivan mah nggak bisa tiba-tiba mengklaim jadi bartender, kayak lu kan juga pasti ada kan barback lah, Iya, iya, apa iya. bar apa gitu, Barboy, ini itu untuk proses itu lu bisa ke depan nyampurin minuman depan tamu gitu. Ini kayak banyak bar-bar baru yang ngerekrut orang. Gue tidak mau membedakan antara barista sama bartender ya, karena bagi gue barista pun termasuk bagian dari bartender. Karena zaman dulu mesin kopinya juga ada di bar kan. Ya sekarang aja agak dipisah sana sini mungkin gitu. Biar ini aja, biar ada nilai apa tuh, ada bar kopinya juga. Ada bar kopinya atau apapun ya. Bagi gue ya barista itu ya cabang dari bartender, bagian dari bartender. Seperti itu. Tapi si barista adalah bartender, tapi bartender gini, salah gimana ya? Bartender itu pasti barista belum tentu bartender. Belum tentu bartender. Benar. Gitu, ya karena ada temen gue lah, yang kita datang, yang dia mau nanya-nanya lah segala macam. Gue bilang, bartender lu udah gabung belum ke JBC, Jakarta Bartender Club? Dia nggak tahu ya. JBC nggak tahu tuh. Nah, waktu itu kita mau halal bihalal atau buka bersama waktu itu. Gue suruh datang yuk, ntar gue kenalin, gitu ya. Maksudnya habis kenalin gue jebulin pasti, ini anak baru nih, sini. Ya kayak gitu-gitu. Nah waktu gue tanya, dia dulu bartender mana? Oh enggak, dia dulu barista gue. Jadi teman gue ini dulunya buka coffee shop, terus sekarang meng-upgrade mungkin dirinya atau pengen lebih ekspansi lebih dia bikin bar ya. Ada barnya. Jadi gue tanya, anak bar mana dulu gitu. Oh anak Bali ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah dia dari Bali gitu ya. Ya waktu gue tanyain tokoh-tokoh Bali kayak siapa, Yos Malela atau siapa juniornya Yos Malela? Banyak lah, Putu, Murah atau siapapun. Ya dia, kayaknya tahu, tapi gue kayaknya lu nggak tahu deh gitu. Gue pun cuma tahu doang ya, mungkin Yos atau si Hura pun tahu gue doang, tapi kita memang tidak jarang banget kalau nggak ada acara kita nggak ngumpul. Tapi maksud gue ya segampang itu, lu dari barista tiba-tiba lu buka bar, pindahin dia ke bar. Dengan ya udah, tinggal pindahin aja gitu. Pindahin aja yang kayak gitu-gitu. Modal belajar Google ya kayaknya bahasanya, atau YouTube gitu kan. Benar-benar sekarang yang terjadi itu juga saya lihatnya banyak yang kayak gitu. Ya, karena memang itulah dunia bartender zaman sekarang, zaman Ivan tuh dulu kita emang hobinya traveling. Nah, gue harus merelakan sebagian dari timbangan bagasi gue karena Ivan selalu beli buku bar yang setebal-tebal. Tapi kita masih nyimpan dari situ buku bar. Tadi saya lihat tuh yang ada kan banyak Bible bar gitu kan. Karena zaman dulu belum ada, dan zaman dulu waktu Ivan masih di BFC, JBC awal, itu ditaruh Ivan di perpustakaan. Karena zaman dulu kan belum juga tuh lagi. Gak ada, gue pinjemin bukunya mahal itu, berat. Zaman dulu internet juga masih susah ya. Susah untuk masih 080. Nah itu yang saya mau tanyakan sebenarnya, selain itu zaman dulu itu nyari knowledge-nya gimana tuh? Ya dengan beli buku ya. Beli buku di luar. Karena Karena di sini pun
belum Belum banyak. Mungkin belum ada mungkin. Mungkin Ya, Mungkin belum ada ada. pun paling toko-toko yang di daerah Kemang kali ya, yang Iya. bule-bule pada ada segala macam. Jadi Karena kalau buku-bukunya kebetulan memang semuanya bahasa Inggris. Iya. Iya benar. Yang bahasa Indonesia belum Belum ada. Nggak tahu deh sekarang udah ada apa belum. Kalau sekarang banyak Bu. Banyak, Sekarang udah e-book diartiin juga banyak. banyak. E-book banyak kan, Enak lebih enak banget. banget, dimudahin banget. Zaman dulu nggak. Jadi setiap kita trip kemana, Ivan pasti bilang, kita ke toko barang bekas aja banyak ya. Iya. Justru itu bagus-bagus kan, dia nyari buku-buku yang lama. Udah pas ngeliat, aduh bukunya tebel, ya timbangan gue dipakai deh nih. Kan nggak mungkin Merelakan bagasi. Ya, relain bagasi lah. Jadi nggak, kayaknya gue nggak usah beli baju ini. Ya sepatu gue nggak bisa masuk deh nih. Bukunya dia sekali beli ya, misalnya kasarnya Gede banget ya. 3 kilo sampai 5 Iya. kilo mah buku dia udah pasti. Itu dengan cara belajarnya dengan cara sampai beli buku gitu ya Bu ya. Iya. Kalau zaman dulu otomatis harus begitu. Harus ya. Harus. Ya di zaman saya sih masih 2012 kan internet juga masih terbatas ya. Iya. Nah itu juga saya referensinya dari anak-anak yang Lebih senior. Iya lebih senior, saya pinjem bukunya, saya fotokopiin sendiri. Iya. Kalau sekarang sih lebih enak tuh Enak belajarnya. banget hidup Sekarang lo, buka TikTok buka aja air, ada. buka Buka handphone, Google, siapa buka itu? semua AI ada. sekarang kan. Nah, Iya, bahkan sekarang karena banyak fenomena yang dimana mereka tuh udah jadi head bar atau melabelkan dirinya mixologist dengan menu AI Bu. Sampai fenomenanya tuh di luar negeri juga kayak gitu, ada satu selebgram yang saya lihat juga. ya mereka beruntung dia- lah hidup di zaman ini. Gitu Kak. Silakan, tapi gue sangat respect dengan orang-orang yang zaman dulu belajarnya otodidak dan manual lah ya. Manual. Karena lebih melekat, lebih tahu sistem Nah, lah. sekarang aja kayak yang bener bilang tuh dari barista, dia merasa gajinya agak kurang, terus dia melamar jadi bartender, dia udah terjun aja dan Terjun aja. diterima aja gitu. Karena Mas. dia pikir kan kalau ada apa-apa gue bisa Google deh bentar. Ada apa-apa gue Iya. bisa buka Iya, AI. bener. Margarita gitu. Iya, Oke, oh, sini ini. Udah. tequila, oh ini. Bersyukur dia di outlet itu di sini nggak ada yang boleh pegang handphone. Mau nyontek dari mana ngana? Ayo lo, maaf ya lo. Apalin lah, Apalin, udah basic bener. lah gitu. Karena agak lucu lah kayak apalagi sekarang semua pada jualannya apa sih Bang namanya tuh yang signature drink gitu ya. Signature. Tapi yang basic international cocktailnya malah banyak yang lupa. Iya, makanya saya bentuk sama JBC yang sekarang nih mau ada JBC multimedia gitu. Jadi di mana yang episode kedua ini saya ngadirin Bun Ini sama baru Mas dua? Ivan. Dua. Perasaan udah berapa kali lu syuting? Dua. Iya. Ah itu lelet Bang. nih JBC sekarang lelet. Itu buat Bang. Ntar kalau kayaknya dia duluan nih dinaikin. Oh, Butong belum naik ya? Apa? Udah naik punya Butong dong? Busung udah yang pertama. Pertama, kenapa dia? Aduh, Karena kurang gini, bagus. Karena Jahat kan ngomong Butong. karena saya pikir gini ya, kayaknya di mana-mana Bang Busong ini Iya, kan ya PR-nya. bar. Nah ini buat kayaknya buat narik anak-anak yang sekarang nonton Bener, tuh bener, kayak gini. Nah kalian udah tahu tuh tadi JBC tahun 2000, sekarang udah tahun 2025 mau masuk ke silver ini ya, silver years ya, Anniversary ya. anniversary yang ke-25. Nah, masih didukung sama beliau-beliau ini. Amin. Gitu. Nah, terus selain harapan itu JBC ke depannya berkembangnya seperti apa sih, Bu? Dari mulai ini kan kita udah buat multimedia, nantinya juga di Instagram kita ada di bocoran sedikit, Bun. Aku buat namanya klasik-klasik yang tadi Bun bilang, daripada lu jual signature, mendingan lu back to basic, jual yang laku-laku aja. Kadang Iya, bisnis sekarang dong. jadi ini Mas, apa trust issue. Apa tuh? Trust issue-nya gini, kamu tuh, aku kan di outlet ya, tamuku kayak, aku tawarin signature, gitu kan. Mau ini nggak Pak? Gua kemarin minum signature di sana, bla 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 bla, ribet banget gitu. Tapi pas gua minum nggak enak sih gitu. Udahlah Negroni aja gitu. Ya kan, balik lagi. Iya balik lagi ya. Gini, apa ya Bang, ngomongin soal signature atau apa itu kan pride-nya kita, punya Pride-nya karya, outlet, ya. punya karya, punya apa. Tapi ya balik lagi itu tuh komunitas bartender. Kita Indonesia, Jakarta khususnya bisa nyampe situ ya. Karena sebetulnya Jakarta sendiri belum jadi suatu
apa sih itu minum koktail tuh? Iya, belum jadi Budaya, kebiasaan. bukan jadi budaya minum koktail. Belum sampai Belum situ. ya, belum jadi budaya. Udah dimulai sih Udah dimulai, sekarang. udah beberapa tahun yang Udah. lalu mulai. Tapi memang berat sih, memulai sesuatu yang baru. Memulai suatu perubahan itu memang berat. Dan gue support. Kayak kita pun punya ya, Melis tuh punya signature. Bukan signature, udah banyak banget ya. Kita ada balonku dari awal kita bikin. Abis balonku kebunku. Terus Stocky Jolly ya. Ampun, ini masih Ivan yang bikin. Iya, dan lo tau, sampai detik ini dia belum pernah minum yang namanya balonku. Lo percaya? Dia bikin balonku dari 17 tahun yang lalu, bahkan cikal bakalnya balonku itu 17 tahun lalu ya. 17 tahun Dari lalu. Trisam dulu. Dari Trisam, dari awalnya itu Trisam. Terus begitu si tempat wadah untuk nyimpen Trisamnya udah nggak ada yang jual. Ya gue bilang, enggak ini laku banget nih Trisam, gini dipecah lah jadi 5 tabung. Dulu bentuknya tabung juga. 5 tabung jadi ganti, udah ganti aja balonku. Gue gituin. Nah itu Ivan bikin ngeracik sendiri sampai detik ini dia belum pernah minum. Oh iya, sama sekali mas. Iya. Tapi core-nya udah tahu, Iya, karena core-nya knowledge-nya tahu. kan Iya, kalian udah tahu ini udah campur paham. ini ya gue sebagai istri bangga lah ya sama Ivan ya. Kita cukup rajin nonton kompetisi. Ah, Kompetisi kita nonton terakhir event terakhir tuh mixo atau apapun. Ivan lagi nggak jadi juri, gitu ya. Kita jadi penonton. Tapi dia kan ini emang cinta banget sama dunia bar ya. Iya. Dia nonton, dia punya catatan sendiri. Zaman dulu belum ada handphone, masih tisu. Dia nulis pakai pulpen sama tisu. Oh iya mas. Zaman Pakai tisu. nota gitu. Iya kan nggak mau kita lagi nonton. Dia tiba-tiba ngambil Oh iya, tisu. ngambil tisu, Dia ada pulpen. dia record. Dia record. Oh ini si Oji begini, ini itu dia tutup. Udah tutup. Gue cuma nanya, yang juara siapa bang? Juara 2-3 nih Oji sama Buzong. Juara 3 tuh Buzong, misalnya gitu. Oh udah bisa Udah memprediksi gitu ya. Juara 3 Buzong, juara 1-2-nya ntar antara Oji sama Asa, katanya gitu. Ya kan plus 1-2 Iya, katanya iya, gitu iya, kan. Pas pengumuman ya udah sama. Gitu 1-2 ya, dia tinggal gitu nih. Kalau nggak Oji Asa, ini 2 aja nih. Gitu. Udah langsung bisa kebaca tuh ya. Iya, bahkan yang gue bilang tadi trip kita ke Singapura kan anak-anak, kita penonton juga. Ivan langsung bilang, pemenangnya Bu Seri, kata dia gitu. Abang tadi mah, gue udah lihat koktailnya. Maksudnya kan udah lihat ingredient koktail. Ya mas ya. Dari dia main segala macam, harusnya yang kalau ini nggak ada kepentingan panitia atau brand, yang menang Bu Seri. Bu Seri menang. Langsung dan akhirnya juri-juri yang suka ada tuh yang anak-anak lama suka tahu. Jadi biasanya mereka habis ngejuriin break dong, meeting juri. Iya. Suka pada datang ke Ivan, Mas lihat dong ini ngecaknya. Terus jurinya cuma ngeliat udah ketawa doang. Terus baru pengumuman nggak dikasih, pas pengumuman baru gue lihat oh iya sama. Segitunya ya mungkin Segitunya, karena lo tau nggak Oji berapa tadi 20 berapa umurnya? 36. 36. Ivan berapa tebakan lo? 28. Ya penjilat lo, penjilat banget. Oji penjilat. Saya nggak berani. Ivan 54 kan? Ivan 54. Terus ya Ivan sendiri kerja di dunia bar dari umur 17 tahun. Oh iya. Itu masih SMA kan mas? Enggak dong, lulus kuliah dong. 17. Kan dia D1 ya pengambilnya? Oh. Cuman diploma 1. D1 di Bali, BPLP Bali zaman dulu. Langsung kerja dari umur 17 ya mungkin karena itu kali. Dari ngelihat aja dia udah tahu rasanya kayak apa-apa gitu. Bahkan minum gua aja dia yang bikin, walaupun mohon maaf nih harus sebut brand, cuma nyampurin nutrisari sama es batu aja dia yang bikin. Oh iya. Iya, nggak mau ada lain, pasti dia. Jadi gue punya di bangku gue di situ ada 3 termos, 1 termos kopi gue, Iya, tumbler, iya, iya. Itu kopi yang gue. di pojok ya? Iya, 1 si nutrisari gue, 1 air putih gue. Es batu air putih aja dia yang bikin. Gue gituin, gue bilang nggak bang, lu emang bartender banget. Jadi air putih gue aja lu yang nyiapin bang di tumbler. Jadi harus dia. Jadi kayak gitu-gitu aja pengalaman sih Ji. Mas Ivan, ada harapan lagi nggak nih buat kayak kelas gitu kan? Menurut Mas Ivan? Iya, jangan gue. Ya menurut Mas Ivan. harus itu harus ada. Maksudnya supaya knowledge-nya biar bagus lah Iya. gitu. Karena Itu itu kan penting ya. itu penting, itu kan menunjang kerjaan. Lah selama kita kerja di bar ya harus tahu. Kayak gue sampai sekarang ya gue tetap nyebut I am a bartender. Iya. I am, bukan Iya. I'm just a bartender. I am a bartender karena ya gue bangga dengar gue jadi bartender. Dengan jadi bartender Mas Ivan bangga Iya. ya. Ya gue sampai sekarang gue masih nyebut gue bartender kok. Wah seru banget kali ini. Dan gue istri episode bartender. Cheersful yang mewarnai koktail itu warna-warni ya Bun. Gelas itu harus dingin, koktail itu harus berwarna. Betul. Kalian tuh kayak koktail. Aduh, ini pada event apa sih? Kayaknya ngejilat banget ya. Enggak jelas kayak perumpamaannya tuh kayak gitu ya. Amin. Oke, itu aja Bun Mas Ivan. Thank you. Thank you udah mau hadir di Ngobar GBC, Ngobar by GBC
Tadi apa? Berbir-bur. Lebar, cheers, ngebir, sama Ngelebur. ngelebur. Nah, Thank you ya, Ji, udah sehat-sehat undang kita. lagi. Dan sekali lagi happy birthday. Thank you. Mas Ivan, Thank you. waktunya. Anniversary juga loh di hari yang sama. Kayaknya harus dicipir. Nanti episode ke berapa ya? Kalau Gampang lagi. nggak punya narasumber, udah dapat lagi ke kita ya kan? Iya benar. Oji, thank you. Thank you, Ji. Teman-teman Berbir-bur, thank you. Mas Ji, Ivan. thank you. Sukses ya. Bye. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Ciao, bye bye.